Pemirsa, Anda menyaksikan Torang Pe Figur bersama saya Kristi Pelealu dan seperti biasa menghadirkan tamu-tamu yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 khususnya di Sulawesi Utara dan juga di Kota Manado ataupun kabupaten-kabupaten lainnya yang sedang melaksanakan Pilkada 2020. Saat ini sudah bersama saya calon wakil wali Kota Manado dengan Bang Harli Mangindaan. Halo. Ya, halo, selamat hari ini, sukses selalu. Kristi, apa kabar? Baik, kalau Sehat Bang, ya? bagaimana Luar kabarnya? biasa sehat saya Luar juga. biasa. Ini setiap hari jadwal kampanye ada berapa biasanya? Biasa kalau kampanye yang rutin itu 2 kali setiap hari dari jam 1 sampai jam 6 sore. Tapi yang tidak rutin, yang belusukan dan lain-lain ya terserah kita pe waktu, terserah warga pe waktu. Yang pasti pagi-pagi bajalang, sekaligus belusukan, sekaligus olahraga gitu. Oke, berarti banyak waktu dengan berjumpa dengan warga Manado ini ya? Lebih indah ketika mengorek langsung mencari data lewat warga langsung. Oke, nah sebelumnya kan Anda sudah pernah menjadi ataupun menjabat sebagai wakil wali kota Manado bersama dengan Pak Vicky begitu ya. Kemudian saat ini mencalonkan diri kembali. Kenapa alasannya? Ya pertama 2010 ya, sudah Kristi sampaikan, 2015 sebagai calon wali kota. Dan 2020 ini sebenarnya kondisi saya untuk melayani di gereja itu yang utama bagi saya. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa berpasangan dengan Ibu Pola. Dan itu menjadi satu chemistry yang baru. Dan itu menjadi fondasi utama ketika membangun kota itu bukan ego, bukan idealisme. Yang tadinya mau jadi calon wali, turun jadi wakil, atau jadi wakil jadi wali kota. Artinya semuanya terlalu dinamis, itu menurut saya nggak setuju. Tapi lebih indah ketika Tuhan yang buka jalan dan saya bisa bersama Ibu Paula. Dan ketika Tuhan memberikan saya kesempatan sebagai bakal calon ataupun calon wakil wali kota, Tuhan izinkan menjadi wakil wali kota, apa yang menjadi passion saya harus lakukan secara maksimal sih, itu aja. Nah kalau kita tahu kan Anda juga sempat terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi calon wali kota di Partai Demokrat begitu ya. Kemudian selanjutnya dapat kabar bahwa sudah menjadi calon wakil wali kota untuk bersama dengan Ibu Paula. Nah kira-kira ceritanya seperti apa? Apakah digait atau seperti apa ini kira-kira? Iya, jadi beberapa parpol mengundang saya dan saya mengambil formulir dan saya mengisinya. Beberapa parpol saya tidak mengisi untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Itu saya garis bawah, saya cuma tambahkan bahwa semuanya tergantung pada survei ataupun data ilmiah dari parpol yang mengundang saya baiknya sebagai calon apa. Saya menyerahkan sebenarnya kepada parpol-parpol. Sebenarnya itu sih, bukan di Demokrat saya sebagai calon wali kota. Semua parpol saya datang untuk bertanya kepada mereka sebenarnya, yang baiknya seperti apa. Kemudian ini ditawari langsung kah oleh Ibu Paula atau siapa yang menawarkan terlebih dahulu? Ya, begitu cepat proses waktu yang berjalan hanya 1 kali 24 jam. Tuhan izinkan saya bisa bersama Ibu Pola tanpa ada konsep, tanpa ada setting sebelumnya. Dan itu menjadi suatu hal yang indah bagi saya, yang dipikirkan manusia, belum tentu Tuhan juga merencanakan hal kita pada hidup kita. Dan ketika saya yakin bahwa itulah yang menjadi passion saya dan juga menjadi satu langkah batu loncatan saya dalam pelayanan yang lebih besar, Ibu Pola yang menjadi pasangan sebagai wali kota saya. Oke, hanya 1 kali 24 jam? Iya. Apa pertimbangannya? Ya susah dikata-katakan, diredaksikan, kalau mau buat lagu pun susah dilirikkan. Ya. Keputusannya adalah bagaimana saya tulus dan ikhlas ketika berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan orang, terlebih kepada calon wali kota siapa saja. Oke, ketika Ibu Pola, kenapa 1 kali 24 jam? Pertanyaan yang lain adalah dengan pasangan lain, apakah Ai pernah berkomunikasi? Semua sudah saya komunikasikan untuk saya bisa andil dalam pembangunan dengan menjadi ketua tim sukses saja cukup sebenarnya. Ya, dan ketika itu pun terjadi sebagai calon wakil wali kota, ya itulah yang indah bagi saya ketika tidak bisa diredaksikan, tidak bisa ditulis kata-kata bahwa semua sudah anugerah dari Tuhan. Oke, nah Anda sudah sempat menjadi wakil wali kota, kemudian juga saat ini mencalonkan kembali untuk menjadi wakil wali kota lagi. Kenapa kira-kira masih mau untuk menjadi pimpinan di Kota Manado ini? Apa yang Anda lihat sebenarnya? Yang saya lihat ketika sudah bersama Ibu Pola, pembagian tugas dan juga pembagian kondisi karakter yang sudah terpetakan saya dengan Ibu Pola, menginginkan motivasi saya lebih kepada bahwa ternyata saya sebagai wakil wali kota ke depan akan memiliki peran penting juga bersama Ibu Pola
Tidak ada yang terpenting dan satu-satu, tapi lebih kepada semuanya penting dalam pembangunan kota. Wali kota penting, wakil wali kota penting. Oleh karenanya inilah pembelajaran politik bagi saya dan mungkin ke depan bagi warga kota, tidak melihat wali kota dan wakil wali kota, tapi semuanya secara konstituen itu dipilih oleh warga. Dan mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk kita membangun kota Manado. Siapalah saya, Ayu Mangindahan, tapi ketika Tuhan mengizinkan sebagai wakil wali kota dan diberikan kesempatan oleh seorang wali kota yang seorang ibu, seorang profesor pastinya, punya analis yang tajam ketika membawa saya seperti apa untuk membangun kota Manado. Oke, berarti sudah ada pembagian kerja masing-masing jika nantinya ya? Iya. Nah, yang Anda lihat dari kota Manado sendiri apa yang harus diperbaiki sebenarnya? Ya, ketika seorang wali kota 2 periode melaksanakannya, di situ ada saya sebelumnya, mau disampaikan lanjutkan, orang menganggap bahwa pasti banyak kelemahan. Tapi ketika indah ada kata-kata pembenahan. Ya, pembenahan, ketika pembenahan itu yang sudah mantap kita tingkatkan, yang kurang kita mantapkan. Semuanya perlu ada pembenahan dalam kehidupan kita, yang penting secara kredibilitas kita mampu untuk melakukan pembenahan tersebut. Oke, kita masih akan melanjutkan pembicaraan ini. Menarik sekali pembicaraan hari ini, tapi setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.